Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama datang berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. GPDI Tunggul Permanu, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, kita mau terus berharap kepada Yesus karena Dia Allah yang baik. Saya undang bangkit berdiri, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Nya melimpah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, bersyukur Tuhan, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Kami berterima kasih Tuhan, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur. Naikkan syukurku dan hadiah Kau beri. Maha-Esa kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan bersama-sama bahwa Dia yang Allah yang baik, Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa,
dalammu Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia, kismat katakan besar setiamu Tuhan. Besar setia, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh haleluya, haleluya Tuhan, besar setiamu bagi kami Yesus. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu, biar Engkau bertahta di atas setiap pujian kami ya Tuhan. Urapi, pimpin setiap kami, sehingga kami dengan penuh sukacita menyenangkan hati-Mu. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Kita mau bersuka. Haleluya. Mari bersama bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bersuka. Mari bersama bangkit berdiri. Bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Haleluya.
bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersama katakan haleluya, ciptalah, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu bersukacita, katakan haleluya. Kalau Bapak Ibu bersukacita, katakan haleluya. Puji Tuhan, kita terus bersukacita karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Maka kita akan terima kuasa di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa Allah. Kita pujikan pujian ini, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menganggap pujian bagimu. Ini kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya, amin. Inilah karya Allah dalam hidup kita. Kita disertai dengan mujizat-Nya. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Ini kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari bersama berlari, haleluya, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin, haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari bersama kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersyukur karena kita sudah ditebus oleh darah-Nya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Amin. Dimanapun kami berdiri,
silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Dipersilahkan. Grup 1.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu, terus setia, terus berkembang, terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan buat Tuhan, angkat satu pujian kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, amin. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam di hatiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Haleluya. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
rasakan kasih-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari segenap kaum wanita pujikan ini, hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Kau jawaban kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Mari segenap kaum pria katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Bersama-sama katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, disitulah Tuhan tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib bagi kami.
kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Yance berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ya Tuhan bisa berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami yang ada di sini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati juga ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, berkumpul bersama, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Pada ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan memberkati. Sebelum masuk firman Tuhan, saya sebagai pengurus sekolah minggu menyampaikan terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah berkorban berupa snack, telur untuk ibadah Paskah sekolah minggu. Tuhan membalas, memberkati berlipat kali ganda. Berterima kasih juga kepada jemaat yang telah atau yang sampai saat ini telah mendukung pelayanan tamborin di tempat ini, sehingga dapat kembali membeli satu alat tamborin, sehingga anak-anak kita ketika mereka bermain atau memainkan tamborin, mereka telah memegang satu-satu alat. Itu pun juga dukungan melalui korban Bapak Ibu Saudara semua. Ya, dukung terus pelayanan tamborin supaya semakin maju. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan selalu. Terima kasih juga atas dukungan doa sidang jemaat untuk Ibu Gembala ketika Ibu Gembala ada dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini, kesanggupan Allah. Ya, kesanggupan Allah. God is able, ya. Kesanggupan Allah atau Allah sanggup. Kita membuka pembacaan dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salah satu sifat Allah dari banyak sifat yang ada adalah bahwa Allah itu sanggup. Allah itu bisa, Allah itu mampu, Allah itu dapat, Allah itu cakap. Ya. Allah kita memiliki 3 sifat, yaitu omnipoten, omniscience, dan omnipresent. Omnipoten menunjukkan kemahakuasaannya, kemahabisaannya, dia cakap, dia mampu mengerjakan segala perkara. Omnipresent, dia ada dimanapun berada. Ya. Jadi dia memenuhi seluruh langit dan bumi. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia ada di Tunggul, dia juga ada di Amerika. Memenuhi seluruh bumi. Dan dia maha hadir, itu omnipresent. Dan omniscience itu adalah kemahatauan Allah. Dia maha tahu, dia maha mengerti. Kalau pengetahuan kita terbatas, namun pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Dan di dalam Tuhanlah tercipta segala pengetahuan. Itu sifat Allah. Dan salah satunya yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah
sifat Allah bahwa Allah itu sanggup. Artinya sifat yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan sendiri. Oknum manusia, oknum iblis tidak bisa melakukannya. Dan biarlah pagi hari ini kita menangkap dan kita menerima kesanggupan Allah, kemahabisaan Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita. Dan kita perhatikan dalam pembacaan kita dalam Yesaya 51 ayat 3, kembali Tuhan sendiri akan melakukan perkara besar bagi Sion atau bagi gerejanya, bagi saya dan saudara di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini. Sebab ketika mulai pasal 49 sampai 66 dalam kitab Yesaya itu berisi nubuatan tentang keberadaan gereja Tuhan, umat Tuhan yang telah mengalami penebusan dan menikmati segala perkara-perkara yang Allah akan kerjakan di saat Allah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menghibur Sion. Ada penghiburan, ya. Ada penghiburan yang Allah akan kerjakan bagi setiap kita. Mungkin kita bisa berpikir, oh aku nggak susah kok. Tetapi penghiburan bukan hanya terjadi di saat kita mengalami kesusahan, duka cita, atau pergumulan. Tetapi lebih kepada kepuasan hati, ya. Ketenangan jiwa, ketenangan batin itu penghiburan. Di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa sulit, kita masih dapat menikmati pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kesempatan yang Tuhan berikan, itu penghiburan buat kita. Dan Tuhan akan mengerjakan lebih lagi kepada saya dan saudara. Kemudian di sini juga menghibur segala reruntuhannya, akan terjadi kebangkitan, akan terjadi kebangunan roh, kebangkitan iman, kebangkitan kesemangatan dalam mengiring akan Tuhan. Ketika Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, maka dipastikan terjadi terobosan, ya, breakthrough, terobosan hal-hal yang baru yang belum pernah saya dan saudara alami karena kesanggupan Allah bekerja dalam hidup kita. Maka dari itu persiapkan diri kita untuk kita turut ambil bagian dalam terobosan yang Allah akan kerjakan bagi kita. Ya. Ada penghiburan, ada kebangkitan, terobosan hal-hal baru yang belum pernah gereja alami, saya dan saudara alami. Dan pada bagian yang B kita akan melihat apabila kita memperhatikan ayat ini dan mencernanya secara logika akal pikiran kita, ini adalah hal yang mustahil. Di mana Tuhan membuat padang gurun menjadi taman Eden, menjadi padang belantara, menjadi seperti taman Tuhan. Kalau kita memperhatikan ini mustahil, ya. Mungkin kita berpikir, oh nyatanya negara-negara Timur Tengah yang dulu padang gurun kok sekarang bisa berubah menjadi kota yang besar, kota yang mewah. Tapi bukan itu, ya. Logika kita akan berkata tidak mungkin sebuah padang gurun, dan ini lebih konkret, ya, bukan bangunan fisik seperti Taman Eden. Apabila kita kembali kepada Kejadian, dalam kitab Kejadian, keindahan Taman Eden, di mana Allah sendiri bercengkrama dengan manusia, dan manusia telah disediakan segala sesuatu oleh Tuhan. Dan sekarang Taman Eden Samawi itu sorga yang mulia. Bagaimana mungkin padang gurun
tempat yang kering, yang gersang, tanpa kehidupan, tanpa penduduk, ya. Ibu Pendeta Rosinovita pernah menyampaikan hal ini. Tanpa kehidupan, tanpa petunjuk arah, kondisi suhu bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau panas bisa sangat panas sekali, waktu siang bisa panas sekali. Waktu malam suhu bisa mencapai minus dengan perubahan-perubahan yang drastis. Kemudian apalagi ada badai gurun dan lain sebagainya. Siapa yang mau tinggal di padang gurun? Setiap kita pasti berkata tidak. Setiap kita pasti berkata tidak. Padang belantara, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, padang belantara itu hutan rimba. Hutan yang lebat, yang belum tersentuh tangan manusia dan tidak mampu manusia untuk menyentuhnya atau untuk melewatinya atau untuk diam di dalamnya. Nah, ini gambaran kehidupan padang gurun, padang belantara. Ini kehidupannya bagaimana? Kehidupan yang sepi, yang kosong. Apakah hati saya dan saudara, tanda kutip, selalu basah dengan hadirat Tuhan? Atau kita sudah kering? Ada banyak orang yang menyalahkan gereja, menyalahkan pelayan Tuhan, menyalahkan pendetanya. Itu di gerejaku kering, nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada urapan Tuhan. Salah, saudara. Itu pemikiran sempit. Sebab ketika kita beribadah seperti pagi hari ini, memang saudara dibimbing oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ketika saya dan saudara beribadah itu hati kita. Apakah kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menikmati hadirat Tuhan? Kalau kita mempersiapkan diri, ya bukan hanya penampilan saja, make up, skincare dan lain sebagainya, tetapi lebih menyiapkan hati dengan membangun hubungan terus di dalam Tuhan saat ada di rumah kita masing-masing. Maka saya percaya ketika saudara datang di tempat ini memuji Tuhan, engkau akan merasakan hadirat Tuhan. Hidup kerohanian kita ini akan selalu basah, tidak sepi, tidak kering. Bahaya sekali kalau kerohanian saya dan saudara kering. Bukan hadirat Tuhan yang menjauh. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi kita memilih untuk menjauh dari hadirat Tuhan. Tapi kita memilih untuk menjauh dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap berlaku atas hidup kita sekalipun kita tidak setia. Namun sebagai tanda ucapan syukur kesetiaan Tuhan, kita mau tetap tinggal dalam hadirat. Apalagi kehidupan yang kering, rumah tangga kering, bisnis kering, atau seperti keberadaan kita ada di padang belantara, di hutan rimba yang masih lebat, tidak tahu arahnya mana, nggak ada kompas, nggak ada GPS, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, Ia sanggup mengubah padang gurun. Mungkin saat ini sekarang saya dan saudara hidup di padang gurun. Yesus sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Eden. Amin, saudara. Yesus sanggup mengubah kekeringan-kekeringan apapun dalam hidup kita menjadi tempat yang diberkati Tuhan, kehidupan yang diberkati Tuhan. Karena Taman Eden adalah taman yang diberkati Tuhan, di mana Allah tinggal bercengkrama dengan bebas bersama dengan manusia. Apapun keberadaan kita hari ini seperti di padang belantara, ya seperti pujian zaman Elia. Di belantara pun kita dapat menyerukan nama Tuhan. Kita dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Dan ini kehidupan padang gurun dan padang belantara suatu keadaan tanpa kehidupan dan keindahan. Mungkin hari-hari kita enggak indah.
mulai bangun tidur, kayak gak indah sama sekali. Ada di antara Bapak Ibu seperti itu. Harus diperhadapkan kepada rutinitas yang seperti ini. Harus bertemu lagi dengan tipe orang-orang yang seperti ini. Aduh, harus menghadapi pergumulan lagi seperti ini. Masalah seperti ini. Sepertinya enggak indah. Tapi karena kita memiliki Allah yang sanggup, maka kehidupan yang tidak indah itu diubah Tuhan menjadi keadaan yang penuh kehidupan dan penuh keindahan. Dan siapa yang sanggup melakukan ini? Tuhan Allah kita. Dan ketika Tuhan melakukan perkara-perkara besar di luar logika dan nalar kita, maka saya percaya akan ada kegirangan. Ayat 3 bagian B, ada sukacita. Ada nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Di padang belantara pun mungkin keadaan kita seperti itu. Di padang gurun, padang belantara pun ketika Tuhan ada bersama kita, tetap ada kegirangan, ada sukacita, ada nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Bagaimana dengan sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah, saudara? Apakah kita milih bersungut-sungut atau milih menyanyi? Paulus dan Silas ada di penjara yang paling tengah, paling gelap, tidak ada ventilasi. Dijaga oleh 4 prajurit yang kuat-kuat, harus melewati beberapa tahapan pintu penjagaan untuk sampai keluar. Disediakan roti dan air yang sangat sedikit. Dipasung juga, dibelenggu juga. Enggak ada kebebasan. Tekanan di tempat tinggalnya dalam penjara. Tekanan, ada pengawas-pengawas, mau kabur model apa? Dipasung, kakinya dirantai, dengan diikatkan dengan beban yang berat. Namun Paulus dan Silas memilih untuk tidak tidur. Memilih untuk tidak menyesali keadaan lapo aku memberitakan Injil. Sehingga akibatnya seperti ini. Enggak, dia tidak menyesali keberadaan apa yang dia alami. Tapi Paulus dan Silas memilih untuk menyanyi, memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan suara nyanyian mereka terdengar. Keselamatan kepala penjara. Hidup saya dan saudara sebenarnya enggak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam konteks yang lain. Tapi sama saja. Hidup seperti terkungkung, semuanya gelap, kanan kiri gelap. Enggak ada harapan. Tapi kita mau percayakan kesanggupan Allah. Kita mau pilih untuk menyanyi, memuji Tuhan, ucapan syukur, dan lagu yang nyanyi. Mari kita lihat contoh-contoh orang-orang yang meragukan kesanggupan Tuhan. Kita buka Bilangan 11. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Kita baca ayat yang ke 21 sampai 23. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?
Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini adalah kisah persungutan bangsa Israel ketika mereka bosan makan mana. Mana terus sego goreng terus, iwak asin terus. Dan mereka bersungut kepada Musa, beri aku daging, beri kami daging. Wis bosan aku dengan mana ini. Beri aku daging. Dan saudara membaca ayat 10 sampai yang ke-15, Musa tidak sanggup memikul tanggung jawab. Musa pun berkata kepada Tuhan, untuk apa Tuhan kau percayakan kepadaku untuk membawa umatmu keluar dari Mesir kalau keadaannya seperti ini? Bagaimana mungkin aku bisa memberikan daging? Ya, di sini Musa tidak sanggup memenuhi permintaan bangsa Israel. Memenuhi permintaan bangsa Israel. Dan ayat yang kita baca ini, setelah Tuhan berkata, kumpulkan para tua-tua, Musa melakukan, kumpulkan para tua-tua, aku akan menunjukkan kemuliaanku. Dan ketika semua sudah berkumpul, saudara bisa baca nanti di rumah, Musa kembali bertanya kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, dengan kepesimisannya. Dia pesimis, dia ragu. Tuhan, bangsa yang ku gembalakan ini, yang tak pimpin ini, jumlahnya 600.000 orang. Mereka minta daging. Bagaimana caranya? Masakan lembu sapi seberapa banyak pun harus dikumpulkan. Berapa banyak burung yang harus dikumpulkan, sapi yang disembelih, ikan yang harus ditangkap, dan lain sebagainya. Apakah mereka bisa mendapatkan cukup? Ya, perkataan Musa ini sepertinya secara logika benar, karena dalam perjalanan di padang gurun mau dapat kambing dari mana, sapi dari mana, ikan dari mana, wong di padang gurun kok mau mancing di mana, nyeser di mana, tidak ada nelayan. Dia meragukan Tuhan. Dan mari kita lihat siapa sih Musa, saudara? Musa seorang nabi yang luar biasa penyertaan Tuhan di dalamnya. Apakah Musa tidak ingat bagaimana Tuhan pakai dia untuk membelah Laut Merah? Yang menurut catatan dalamnya Laut Merah itu kurang lebih 800 meter. Hampir 1 kilo. Apakah Musa tidak ingat? Dia diperlengkapi dengan tongkat untuk memukul air. Memukul mara yang pahit, sumber air yang pahit menjadi elim yang manis. Apakah Musa lupa bagaimana pemeliharaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan melalui Musa? Ternyata Musa gak ingat itu semua. Bahwa Tuhan memakai dia untuk menyatakan kuasa kebesaran Tuhan. Sehingga dalam peristiwa ini, Musa, aku nggak sanggup untuk menyediakan makanan. Dia menyadari ketidaksanggupannya, tetapi dia juga menganggap hal yang sama, bahwa Allah pasti juga nggak sanggup. Maka dari itu ayat 23 jawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Apakah kuasa Tuhan tidak cukup, tidak bisa untuk melakukan itu? Dan Tuhan menantang Musa, sekarang kamu akan lihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi sebelum Tuhan berperkara dengan bangsa Israel yang 600.000 jumlahnya itu, dia berperkara dulu dengan Musa. Dia menyelesaikan dulu urusannya dengan Musa yang ragu-ragu. Mengapa Musa bisa berkata seperti ini? Tentunya ada penghalang, yaitu Musa lebih melihat kuantitas. Keadaan yang nyata di depan matanya. Tidak melihat kualitas Tuhan yang beserta dengan Musa.
Dia melihat kuantitas jumlah. Ini bangsa sebegini banyak. Musa lebih melihat keadaan daripada kebesaran dan kesanggupan Allah. Gaji 2 juta ini apa cukup ya Tuhan? Nah, sing didelok kuantitasnya saudara, jumlah. Gaji sakmi ini cukup enggak? Pemasukan segini ini cukup enggak Tuhan? Padahal saya dan saudara sudah banyak kali mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin gaji kita enggak cukup, tapi ada saja cara Tuhan memberkati. Sehingga kita bisa menyekolahkan anak, bayar ini, bayar itu, untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kembali kita bertanya, ketika menghadapi tantangan seperti Musa, cukup enggak itu? Mampu enggak? Anakku semakin gede, sekolahnya semakin tinggi, biayanya semakin besar. Cukup enggak Tuhan? Sehingga kita lupa, saya dan saudara cenderung lupa. Bahwa kita hanya melihat apa yang ada, realita di depan kita. Daripada kita melihat kuasa Tuhan. Maka dari itu kita harus melatih diri kita. Kalau di waktu yang lampau Tuhan tolong. Saat ini pun Tuhan tolong. Besok pun Tuhan tolong. Walaupun cara Tuhan menolong itu berbeda-beda. Karena Dia Allah yang kreatif. Tidak selalu sama. Musa, saudara, punya kedekatan yang luar biasa. Teman dengan teman, bercakap-cakap. Berhadapan langsung dengan Tuhan. Ngomong dengan bebas seperti sahabat yang wis kenal baik akrab. Tapi dia berkata, masakan Tuhan kau sanggup melakukan hal ini. Dan saudara baca ayat 24 sampai 35, Tuhan melakukan perkara yang besar. Walaupun tidak dicatat, saya percaya ini menurut perenungan saya. Pasti Musa malunya luar biasa. Malu. Namun di salah satu sisi, Musa diperbaharui oleh Tuhan. Jangan melihat kuantitas jumlah yang ada, yang saat ini ada dalam kita. Mari kita, saya dan saudara belajar untuk melihat kualitas Tuhan dalam hidup kita. Kita semua perlu, kita semua butuh. Dan Dia berjanji kesanggupannya memenuhi segala keperluan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Contoh yang kedua, Markus 9. Markus 9. Markus 9. Dan kita baca ayat 22 sampai 24. Nanti saya akan jelaskan secara singkat apa kronologis peristiwa ini. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, seorang ayah membawa anaknya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai epilepsi, kejang-kejang. Sampai sekarang pun orang yang kena epilepsi ketika dia melihat air atau melihat api, dia akan berusaha untuk menjatuhkan dirinya ke air atau api. Namun dalam konteks ayat ini, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu bukan sekedar
penyakit epilepsi biasa, melainkan ada roh. Tentunya bukan roh yang berasal daripada Tuhan, tetapi roh yang membuat anak ini kejang-kejang, membantingkan tubuhnya ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkertakan. Dan kalau ada air, ada api, dia akan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Ayah ini membawa kepada murid-murid Yesus. Dengan anggapan murid-murid Yesus bisa. Ternyata mendapatkan jawaban yang kosong. Murid-murid Yesus tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi ayah dari anak yang kena penyakit. Tidak bisa menyembuhkan. Roh itu tetap tinggal. Kemudian dia datang kepada Yesus dan Yesus berkata, sejak kapan dia seperti itu? Sejak masa kecil. Dan ketika menjawab itu, sang ayah berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah. Jadi ayah ini memiliki suatu anggapan terhadap Yesus, bahwa Yesus itu sama saja dengan murid. Kalau kepada murid-muridnya yang mengikuti dia, mengikuti Yesus, dia nggak dapat jawaban, ayah ini nggak dapat jawaban. Maka ketika dia membawa Yesus dan membawa kepada Yesus, dia juga memiliki anggapan. Ayah ini memiliki anggapan bahwa Yesus itu pasti sama dengan murid-murid. Sehingga dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah. Dan kita lihat respon Yesus, saudara, ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi kembali, sebelum Yesus menyelesaikan urusan dengan anaknya yang dihinggapi roh itu, Yesus menyelesaikan urusan terlebih dahulu dengan ayah. Dan perkataan Yesus ini bukan mengecilkan ayah ini, bukan, atau menganggap remeh, enggak. Yesus sama sekali tidak marah. Dan Yesus mengembalikan, mengucapkan kembali perkataan yang telah dikeluarkan ayah ini, jika engkau dapat. Dan Yesus menambahkan suatu kalimat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Malah Yesus meyakinkan orang tua ini bahwa bagimu sang ayah gak ada yang mustahil, sama. Engkau dapat, engkau bisa. Jadi dari sini Yesus ini sedang memberikan otoritasnya, kuasanya kepada ayah ini. Engkau bisa berkata kepadaku jika engkau dapat. Tapi aku berkata, engkau tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Yesus sanggup dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Di sini Yesus merestorasi, memperbaharui terlebih dahulu iman ayah ini. Dan ayat yang ke-24, orang tua ini sadar. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia percaya, dan di satu sisi dia mengakui, tolonglah aku yang tidak percaya. Aku percaya Tuhan, tapi tolonglah aku yang sempat tidak percaya. Dan apa yang terjadi? Yesus sanggup menolong anaknya. Bukan hanya anaknya yang ditolong dilepaskan dari ikatan roh,
Melainkan ketidakpercayaan dari ayahnya ini pun juga ditolong Tuhan. Sehingga menjadi pribadi yang percaya. Bukankah sekarang ini ada otoritas yang sama yang saudara miliki di dalam Yesus? Ada kalanya kita harus mengubah sekarang. Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagi engkau. Benar. Tapi juga harus ditambahkan. Juga tidak ada yang mustahil bagiku yang percaya padamu Yesus. Amin saudara. Harus kita ubah dua perkataan ini harus tetap terselip dalam ucapan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi juga tidak ada yang mustahil bagiku Tuhan. Yang percaya kepada. Dan ini akan terus merestorasi, memperbaharui iman kita dari hari ke sehari. Dan kesanggupan Yesus menyelesaikan perkara. Makanya murid-muridnya berkata, Guru, kenapa sih aku kok nggak bisa? Kami kok nggak bisa? Dan Yesus memberikan resep, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Dalam Injil yang lain berdoa dan berpuasa. Apakah murid-murid Yesus tidak berdoa dan tidak berpuasa? Tapi dari peristiwa ini Yesus mau mengajarkan banyak hal. Supaya berdoa itu menjadi kunci prioritas utama dalam hidup saya dan saudara. Awalnya Bapak ini ragu, namun sekarang beroleh kepastian. Anaknya sembuh, iman Bapak ini pun juga sembuh. Mungkin kita juga ada di titik Bapak ini yang tidak percaya. Tapi kita mau katakan, tolonglah aku. Sekarang aku percaya. Dan kita akan melihat ayat yang sangat terkenal dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Semoga ada yang tulis status ini ya di WA-nya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Paulus mengutip nubuatan Yesaya. Selama ini belum pernah ada telinga yang mendengar, belum pernah ada mulut yang mata yang melihat dan telinga yang mendengar seorang Allah yang bekerja kepada umatnya yang menanti-nantikan Dia. Mungkin petugas LCD bisa menampilkan dalam Yesaya 64 ayat yang keempat. Supaya kita bisa membaca di layar. Yesaya 64 ayat yang keempat. Dan Yesaya mengatakan hanya Engkau sendiri Tuhan yang sanggup. Jadi ayat ini berbicara tentang kesanggupan Allah yang bekerja dalam setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 64 ayat 4 Mas Wahyu. Ya. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ini Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Dan ini berbicara tentang kesanggupan Allah yang melampaui telinga, hati, dan mata manusia yang terbatas ini. Mata penglihatan kita ini terbatas. Kalau saya nggak pakai kacamata, wajah saudara itu jadi satu
hitam. Tapi kalau saya pakai kacamata kelihatan dengan baik. Jadi mata pandangan kita pun terbatas. Hati kita pun terbatas, telinga kita pun untuk mendengar terbatas. Sama seperti Musa. Dia berusaha melihat dengan matanya yang terbatas keadaan bangsa Israel yang dipimpinnya. Ini 600.000 loh jumlahnya Tuhan. Gede loh ini. Ya apa yang ngekei makmu? Tapi di sini dikatakan tidak pernah timbul dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ini kesanggupan Allah. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Jadi segala sesuatu tersedia di dalam Yesus Kristus. Terus apa yang kita lakukan? Nikmati ketersediaan itu. Minta. Minta. Nggak masalah saudara minta apapun. Sebab Tuhan telah menyediakan untuk mereka. Saya dan saudara yang mengasihi Dia. Allah berbuat, bekerja bagi saya dan saudara. Ayat yang terakhir 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam konteks ayat ini saudara, Paulus ini menghadapi dilema dalam pelayanannya, yaitu banyaknya pujian yang dia terima dalam melayani Tuhan. Bahkan kalau saudara membaca ayat yang pertama, saking hebatnya pelayanan Paulus, jemaat Korintus itu kirim surat yang isinya surat pujian. Memuji-muji Paulus. Oh, kehebatan Paulus. Pelayanannya top chair, luar biasa. Sanjungan itu mengalir dari berbagai penjuru atas kehebatan pelayanan Paulus. Sebab memang hebat pelayanan Paulus. Menurut catatan, dia adalah orang yang benar-benar memiliki 9 karunia roh. Dia bisa berbicara dengan bahasa malaikat. Dia orang pinter ahli Taurat. Mujizat-mujizat terjadi, kebangkitan orang mati terjadi. Bayangannya saja menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Bayangannya saja nggak disentuh, nggak ditumpang tangan, apalagi tumpang kaki. Cuma bayangannya saja bangkit. Bangkit dari kematian, sembuh. Dan dia juga seorang yang kreatif. Dia pinter nggawe tenda. Seorang yang kreatif. Punya inovasi-inovasi yang luar biasa dalam pelayanan. Namun ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Paulus memberi jawab, bukan kami, bukan aku. Mungkin kau memuji dirimu ya, jemaat Korintus memuji Paulus, dia seorang yang sanggup, yang cakap. Tapi Paulus katakan, engkau harus mengerti. Kesanggupan kami adalah pekerjaan. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Ketika kita hidup ini diwarnai dengan prestasi, sanjungan-sanjungan karena kita punya inovasi, punya kekreatifan. Kita menghasilkan banyak prestasi dalam institusi di mana mungkin kita bekerja,
di mana kita berada. Kita orang-orang yang punya turut ambil bagian yang luar biasa sehingga memberikan pengaruh yang dahsyat. Apakah yang dimunculkan akunya? Oh ya, karena aku sanggup kok ini, karena aku bisa, karena aku pintar, karena pendidikanku tinggi. Karena aku hebat, sehingga semuanya bisa jadi seperti ini, sama seperti Babel. Oh luar biasa ini. Kerajaan Babel telah kubangun menjadi kota Babel. Paulus mendapatkan pujian. Tidak salah saudara mendapatkan pujian. Tapi Paulus segera mengkat segala pujian yang dia terima. Dengan membalikkan bahwa kesanggupan kami, kebisaan kami, prestasi saya dan saudara. Pujian dari manapun yang diberikan kepada saya dan saudara, itu adalah pekerjaan Allah dalam diri saya. Perlu sikap berbesar hati dan mengakui. Bukan Paulus, bukan kita, bukan saudara, tetapi Allah yang sanggup bekerja. Dan ketika kita berkata seperti Paulus ini, enggak. Bukan saya, kesanggupan kami. Pekerjaan Allah itu akan mendorong kita, akan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap dan terus rendah hati. Karena kita mengakui Allah yang besar, yang bekerja. Perlu hati yang besar, saudara, keleluasaan. Saat pagi hari ini, apa yang saudara pandang hari ini tidak sanggup. Firman Tuhan datang kepada kita, Dia Allah yang sanggup. Mungkin segalanya sudah tidak mungkin untuk dipulihkan, untuk diperbaiki. Selama kita hidup, selama kita percaya kepada Yesus, semuanya mungkin diperbaiki. Semua mungkin dipulihkan. Mungkin kita terjerat hutang, terjerat sakit penyakit, terjerat pergumulan apapun, pergumulan terhadap suami, terhadap anak, terhadap istri, terhadap menantu, terhadap cucu, pergumulan ekonomi, pergumulan apapun, semuanya sanggup diselesaikan Tuhan saat kita mau datang. Sekali lagi kita mau melatih diri kita. Apabila engkau berkata kepada gunung ini, hai gunung tercampaklah ke laut, dalam nama Yesus maka akan tercampak. Berkatakan terus dengan iman, hai gunung apa? Pusatnya apa? Langsung saudara. Hai sakit. Kalau saya berdoa untuk mama, hai sel-sel kanker keluar dari tubuh mama. Kau nggak berhak tinggal di situ. Ya, terus katakan itu dalam doa-doa. Apapun pusatnya, hai kesehatan, hai ngeluh, hai linu, keluar. Sebab tubuh kita bukan tempat penyakit, tapi milik kepunyaan Tuhan. Tapi ya kita jangan sembrono, jangan mengotori tubuh kita dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Karena Tuhan menciptakan tubuh kita ini sempurna, baik. Ya kita berusaha menjaga baik, tetap baik. Tetap sehat. Dan kita terus minta kekuatan yang daripada Tuhan. Apapun yang saat ini mungkin tanda kutip, aku nggak sanggup. Firman Tuhan telah datang pada kita. Dia Allah yang sanggup. God is able. Kesanggupan Allah akan memulihkan setiap umat Tuhan. Tempat ini ayat pokok. Dia akan menghibur. Masa-masa sukar boleh terjadi, namun penghiburan Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Maju terus, semangat terus jemaat Tuhan Tunggul Permanum sampai Dia datang yang kedua kali. Bersama-sama kita berdiri. Kita mau menyembah Tuhan di waktu yang singkat ini, ya. Buka hati kita, buka hati kita. Jangan
melihat segala sesuatu dengan mata jasmani, telinga jasmani, hati jasmani kita yang sangat terbatas. Melihatlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sama seperti bujang Elia ketika menghadapi musuh, aduh kereta berapi. Bagaimana ini? Tapi Elia katakan, yang menyertai kita jauh lebih banyak dari yang menyertai kita. Yang menyertai mereka. Kita angkat satu pujian. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Sudah ada teks di situ. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih. Yesus Tuhan, mulialah namanya.
sampai. Oh haleluya, kuasanya tak pernah sama-sama. Yesus sanggup, Dia sanggup. Oh Yesus sanggup. Oh haleluya. Yang bersabdi Dia sanggup. Yesus sanggup. Oh memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Jamah, sembuh, pulih, sehat, diberkati Tuhan. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima jamaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang susah, sembuh, pulih, dihiburkan. Engkau yang menghadapi jalan buntu, dibukakan jalan dalam nama Yesus. Engkau yang terluka hatimu, engkau yang menderita hatimu, sembuh, sehat hatimu. Diampuni, dipulihkan, dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Dia sanggup. Yesus sanggup. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Yesus sanggup, saudara, memulihkan hidup kita. Maju dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Sudirman, angkat di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami bersama dengan saudara-saudara kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji akan nama-Mu. Semua adalah kemurahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami bersama saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Semua ucapan syukur dan doa kami ini hanya kami mohonkan demi juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Persembahan yang kedua, mari kita akan angkat pujian anak cucu, ya, puji Tuhan. Begitu besar.
kami serahkan persembahan jemaatmu maupun hamba-hambamu, baik pertama, kedua, baik sepersepuluh yang kembalikan jemaatmu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belum tutup dalam doa. Nanti latihan pujian grup Marta. Lalu minggu pertama adalah tanggal 1 meskipun belum dibuka ya. Masih ya. Ada Senin sampai Sabtu. Minggu pertama kita tetap yaitu adakan perjamuan kudus. Kita pakai atas putih bawah hitam. Yang bertugas perjamuan kudus minggu pertama bulan 5 bulan Mei, Bapak Arinowo, Bapak Jaman, dan Bapak Yermianopa. Tuhan Yesus memberkati ya. Ibadah ya, Kamis juga ada ibadah tengah minggu dan doa-doa yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah berkati firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita jemput sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Satu kali saja. Tuhan sudah pimpin ibadah, berkati firman-Mu supaya kami tetap percaya Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat dalam hati kami, Tuhan bisa melakukan semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan siang hari ini yang sudah hadir. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati semua apa yang Tuhan Yesus itu kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan semuanya ya Bapak. Pekerjaan jemaat-Mu berkati, rumah tangga berkati, kesehatan berkati. Ibu Gembala, kesehatannya pun juga dipulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar berlatih pujian grup Marta. Bentar kami mengakhiri ibadah ini. Ulang Allah menyertai, bungkus kami dengan darah Kristus. Biar kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, yang dalam kesehatan ya Bapak. Bagi usia lanjut pun juga beri kekuatan kesehatan ya Bapak. Doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kehadirat-Mu pada saat siang ini ya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kita terima bersama pada siang ini ya Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan saya. Puji Tuhan.